Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Sahabat, teman, keluarga, jamaah, dan pemirsa UKS TV Khairul Saleh Silikar. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian I'anatut Talibin yang ketiga atau keempat ini ya. Sepertinya keempat. Tema hari ini adalah bagian ketiga dari sejarah hidup Imam Syafi'i. Kita membuat judul Makna Hidup Perspektif Imam Syafi'i. Al-Mukarram Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i untuk kualitas hidup yang lebih baik. Bagian ketiga seperti dijelaskan di dalam I'anatut Talibin oleh Sayyid Muhammad Abu Bakar Muhammad Syatta. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatta. Singkat saja, mengingat waktu, takut nanti suaranya udah keburu keduluan musik olahraga seperti biasa pagi. Nah, maka kita lanjutkan, dan ini bagian ketiga. Saya kira akan dipercepat dengan bacaan kitabnya ini supaya tidak terlalu berlama-lama. Dan di pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin nanti diberitahukan dulu dari sekarang, diinfokan akan dibuat video itu per 7 menit. Nah, atau per 10 menit supaya ketika diupload nanti di YouTube UKS TV Khairul Saleh Siregar, akun YouTube, maka tidak menyulitkan teman-teman keluarga yang, mohon maaf, kita juga yang kuotanya terbatas. Jadi persoalan itu, dan mudah-mudahan bisa untuk efektif dan efisiensi. Lanjut sampai kita pada bacaan Tsumma kharaja ila Misra. Nah, jadi Tsumma kharaja ila Misra ini adalah lanjutan dari sejarah hidup Imam Syafi'i di bagian pertama dan di bagian kedua. Tsumma kharaja ila Misra, kemudian Imam Syafi'i itu pulang ke Mesir. Nah, di mana kita tahu Imam Syafi'i itu secara singkat, beliau lahir, tumbuh, besar, masih usia balita itu di Palestina. Palestina yang sekarang. Habis itu beliau dibawa oleh ibunya ke Mekah Al-Mukarramah. Ke Mekah Al-Mukarramah itu diasuh oleh ibunya yang, mohon maaf, adalah single parent atau janda. Lalu usia 7 tahun Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran. Usia 15 tahun sudah berfatwa layaknya ulama-ulama, dan ulama-ulama banyak yang duduk dengan beliau. Nah, kemudian perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah, dari Madinah beliau ke Irak. Nah, kemudian dari Irak beliau balik lagi ke Mekah. Nah, ini setelah itu baru beliau ke Mesir sekarang ini. Itu maksud Tsumma kharaja ila Misra. Karena sebelumnya beliau di Baghdad itu, setelah dari Mekah itu sampai dengan kurang lebih 3 tahun. Summa ada ila Baghdad sanata samani wa tis'ina.
Nah, pada tahun 198 dari 195. Falam yazal nashiran lil ilmi mulaziman lil ishtigali bijami'i hal atiq. Senantiasa Imam Syafi'i itu hidupnya menebarkan ilmu, sibuk dengan ilmu, bijami'i hal atiq. Ini kalau al-atiq, ataqo itu kan kemerdekaan. Ini bahasa kiasan. Seluruh kemerdekaannya Imam Syafi'i itu diperuntukkan untuk ilmu, mengembangkan ilmu. Jadi kalau Mas Nadiem Makarim hari ini bicara guru merdeka, pendidikan merdeka, sekolah merdeka, kemudian siswa merdeka, pembelajaran merdeka, seperti dibahas kemarin dalam webinarnya SMAN 34 Jakarta itu, sosialisasi kurikulum prototipe yang mengedepankan jiwa merdeka, itu udah keduluan oleh Imam Syafi'i. Jadi itu bukan konsep baru sebetulnya. Asas kemerdekaan seorang guru, asas kemerdekaan seorang siswa, asas kemerdekaan dalam pembelajaran itu adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Hurriyatul insan, asas kemerdekaan itu. Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan belajar apapun, ilmu apapun. Nah, kalau dikaitkan dengan pelajar Pancasila misalnya, saya ingin menyampaikan autokritik atau masukan yang positif ini. Kata sekolah merdeka itu, jika kita ditinjau dari perspektif kritis, di samping tadi kita meyakini ada misi positif di situ, maka jangan pernah berpikir kalau sebelum pendidikan kita ini, sebelumnya kurikulum kita ini, sebelum kurikulum prototipe ini adalah kurikulum yang tidak merdeka, siswa yang tidak merdeka, sekolah yang tidak merdeka. Nah, jadi jangan sampai satu rezim kurikulum itu menganulir kurikulum lain. Itu tidak ada selesainya kita nanti. Bahkan saya ingin mengatakan yang lebih penting daripada kurikulum itu sendiri adalah ruh dari kurikulum itu. Mau dia kurikulumnya KTSP, mohon maaf ini sedikit agak educated banget ini. Guru banget gitu tema Imam Syafi'i ini. Karena kita mengangkat tema makna hidup perspektif Imam Syafi'i. Dan kita tahu Imam Syafi'i itu adalah ahli belajar, ahli pendidikan, ahli tarbiyah. Nah, jadi kurikulumnya mau KTSP, kurikulumnya mau KBK, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulumnya itu mau kurtilas, kurikulum 13, kurikulumnya mau prototipe yang diusung oleh Mas Nadiem dan timnya. Nah, yang paling penting dari semua kurikulum itu adalah ruhnya. Ruhnya apa? Semangatnya. Apa ruhnya atau semangatnya kurikulum atau ilmu itu? Akhlak. Secara konkret seperti apa? Yang paling penting dari semua kurikulum itu kita bisa belajar dari ungkapan ini. Dimulai dari satu pertanyaan. Aina ahammu, mana yang lebih penting? Al-maddatu awil ustad. Materi, penguasaan materi, konten, atau guru itu sendiri. Nah, pentingan mana keterampilan, ilmu, kompetensi yang dimiliki siswa atau yang mengajarkan kompetensi itu, yang mendidik kompetensi itu? Mesti ada dua jawaban. Yang pertama, dia mengatakan ahamul maddah, yang paling penting materi dong.
Kalau kita menguasai materi, ya kita bisa menjelaskan dengan baik. Kalau kita menguasai materi, kita cepat menjadi negara maju. Kalau kita menguasai materi, kita bisa membuat pesawat, membuat mobil, meng-create ekonomi, sosial, dan lain-lain. Nah, seperti itu kan? Nah, itu satu. Oke, kita pegang dulu jawabannya. Nah, dan adakah itu benar? Benar. Jadi perspektif di sini adalah tidak saling menyalahkan ya, tapi akhlak, ruh, semangat dari kurikulum apapun itu, dari pendidikan apapun itu, mau di pesantren, mau di Kementerian Agama, mau di dinas pendidikan, mau di sekolah swasta, mau di sekolah negeri. Ini adalah kesempatan UKS untuk berbicara. Kalau nanti sedikit agak panjang videonya, mudah-mudahan tidak sampai terganggu oleh suara orang yang lagi senam ya. Nah, dengan mengatakan tidak bermaksud bahwa senam itu mengganggu kita, enggak. Hanya ya bagi-bagi waktu, lihat-lihat kondisi dan situasi. Jawaban kedua, mana yang lebih penting? Materi, al-maddah, awil ustadz, atau gurunya itu sendiri. Nah, berbicara tentang guru itu adalah berbicara penyelesaian yang belum selesai sampai hari ini. Baik guru agama di Kementerian Pendidikan, baik guru agama di Kementerian Agama. Dan itu tidak akan selesai kalau kedua pihak tidak mau menyelesaikan. Dalam arti oknumnya ya. Oknum yang berkepentingan di situ. Nah, karena kejelasan guru itu, baik dia karir, baik dia status, baik dia pembinaan, baik dia kesejahteraannya, itu adalah satu ruh atau akhlak dalam pendidikan. Maka jangan heran kalau Jepang pada saat dibom oleh Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu Amerika, dan itu adalah satu berkah untuk Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Lihat cerdasnya Soekarno, Hatta, dan lain-lain. Jadi memanfaatkan peluang. Jepang yang waktu itu sudah mencengkeram atau bahkan sampai ke akar-akar budaya, ke akar-akar pikiran, ke bawah-bawah, ke grassroots. Hampir-hampir saja Indonesia atau Nusantara itu menjadi bagian dari kekaisaran Jepang. Dan saya sebagai kita ini sebagai manusia Indonesia seutuhnya, ya tidak salah dong menyampaikan isi pikiran kita seperti ini. Dan ini tidak bermaksud menyinggung siapapun atau oknum manapun ya. Dan ini tidak ada tendensi apapun. Ini adalah tujuan bagaimana supaya ruh ilmu, ruh kurikulum, yaitu akhlak. Apa itu akhlak? Lihat isi Pancasila, lihat isi Undang-Undang Dasar 45. Nah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan Pancasila, pelajar Pancasila, saya ingin mengatakan pesan begini kepada semua pihak, kepada diri saya, kepada sekolah saya, kepada pendidikan Kementerian Agama, kepada pendidikan Diknas. Nah, karena Imam Syafi'i sudah mengatakan di sini nih dalilnya nih. Di sini kita tahu bahwa Imam Syafi'i sudah bicara tentang al-hurriyah, al-atiq, bijami'hal atiq. Semua hidup Imam Syafi'i, semua kemerdekaan Imam Syafi'i lil ilmi, nasyirin lil ilmi, mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan kemarin saya mau cerita dikit nih. Dan kemarin di khutbah Jumat di Masjid Al-Bakri, Bambon, Kampung Sawah, Serengseng Sawah, Jakarta Selatan, itu membuat saya terharu. Udah hampir beberapa tahun kalau lagi tidak khutbah Jumat, tidak khotib Jumat, saya menjadi makmum begitu, selalu saja tertidur. Faktornya kan banyak, bisa capek, yang kedua bisa ngantuk, yang ketiga bisa jadi khotibnya tidak menarik, tidak menggugah. Nah, karena duduknya bersila, kemudian tidak dikhawatirkan buang angin, maka dalam fikih itu insya Allah tidak membatalkan wudhu. Tapi nilai pahala Jumatnya, esensi sholat Jumatnya yang mesti berkurang. Ini bagian dari evaluasi kita. Dan saya kira ini tidak hanya saya, dan ada hairul lain yang mengalami
ya tertidur saat Jumat. Nah, menariknya pada saat khotib di Bambon itu di Masjid Al-Bakri mengatakan Ustadz Tamrin, beliau ahli ilmu, khirij minal ma'had, keluar dari pesantren dilanjutkan dengan UIN, dan beliau Betawi asli. Saya tahu itu bacaan kitabnya luar biasa. Nah, beliau mengatakan Islam adalah ilmu pengetahuan dan tindakan pengetahuan itu sendiri. Islam bukan semata-mata keturunan sama dengan anak seorang raja yang menjadi pangeran, mau dia berilmu, mau dia tidak berilmu. Wah, dalam itu. Dan termasuk menurut saya berani banget itu, Ustadz. Jadi seorang terlahir di keluarga Islam, apakah dia Islam? Entar dulu. Kalau diterima, udah mulai musiknya nih, saya sebentar dulu ya, biar nggak terganggu. Saya tutup pintu. Ya, mudah-mudahan tidak terganggu suaranya. Oh, satu lagi. Baik teman-teman, tolong dilambaikan tangan jika suaranya tidak terdengar dengan baik ya, yang menonton di live streaming Facebook. Kita lanjutkan. Saya katakan isi khutbahnya Ustadz Tamrin itu luar biasa. Dan itu sangat berani dan sangat mencerdaskan. Seseorang yang terlahir sebagai Islam, seseorang yang terlahir sebagai rakyat merdeka, apakah dia sesungguhnya sudah merdeka? Apakah dia sesungguhnya sudah menjadi Islam atau Muslim? Dijawab langsung oleh Ustadz Tamrin itu. Beliau mengatakan dia akan menjadi manusia merdeka ketika dia menerima kemerdekaan itu. Dia akan menjadi manusia merdeka ketika dia melakukan tindakan sebagai orang yang merdeka, bukan sebagai orang yang terjajah. Dia menjadi manusia muslim, kalaupun dia lahir di tengah-tengah keluarga muslim, ketika dia menerima Islam dan lalu melakukan tindakan-tindakan Islam sebagai amal atau tindakan dari pengetahuan tentang Islam itu sendiri. Luar biasa ini. Jadi ada banyak orang Islam yang tidak Muslim, maka ada doanya itu kan, Allahumma ja'al islamana islamal muslimin. Ya Allah, jadikanlah Islamnya kami layaknya seperti Islamnya orang-orang Muslim. Siapa orang-orang Muslim itu? Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, Imam Syafi'i, dan lain-lainnya. Maka saya teruskan ini ya, karena udah terkait dengan itu. Nah, terakhir terkait dengan pendidikan merdeka itu, sekolah merdeka, guru merdeka, rakyat merdeka, manusia merdeka, apalagi itu. Pokoknya semua yang berkaitan dengan merdeka. Hashtag saya Pancasila seperti itu. Hashtag saya adalah Pancasila. Jadi klaim-klaim seperti itu seringkali kontradiktif atau bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Nah, maka janganlah membenturkan nilai-nilai yang baik, saya menyebutnya akhlak, kita menyebutnya akhlak, dengan nilai-nilai yang ada. Maka yang lebih penting dari semua kurikulum itu adalah akhlaknya. Dengan akhlak itu, maka akan muncul
manusia-manusia berakhlak, manusia-manusia Indonesia. Kalau soal kepintaran, soal sains, soal kecerdasan, IQ B.J. Habibie sebagai manusia Indonesia seutuhnya belum ada yang mengalahkan. Kalau soal kepintaran teknologi, kepintaran ekonomi, kecanggihan sosial, politik, budaya, Indonesia, perspektif Hairul, perspektif UKS, belum ada yang mengalahkan. Kok bombastis sekali Ustadz? Iya, lihat di negara demokrasi manapun, seorang yang bertarung dalam kontestasi politik, capresnya ada 2 capresnya. Partainya saling mendukung untuk 2 ini. Nah, setelah bertarung habis-habisan, masyarakat hampir terpecah belah dengan itu. Polarisasi, bahkan agama dikorbankan, bawa-bawa nama agama yang menjadi korban selalu diistilahkan dengan rasisme, ras, suku, agama, rasis gitu. Itu menjadi korban masyarakat banyak ini. Nah, lalu setelah mereka duduk, terpilih sebagai presiden, 1 menang dan 1 lagi kalah. Apa yang terjadi? Setelah mereka membentuk kabinet, pemerintahan, susunan menteri, yang kalah diangkat menjadi menterinya. Dan dia mau. Cari di negara manapun di dunia ini, demokrasi Amerika sekalipun tidak seperti itu. Demokrasi Amerika katanya demokrasi yang high class. Nah, maka Indonesia ini luar biasa. Indonesia adalah negara yang dicintai oleh para ulama. Maka dalam klaim saya Pancasila itu jangan sampai ada mendiskreditkan orang yang tidak mengikrarkan seperti itu. Bisa jadi orang yang tidak mengikrarkan seperti itu lebih Pancasilais, lebih Soekarnois. Nah, saya kan dekat UI nih, kita UKS kan dekat UI, UKS TV. Dekat dengan Universitas Pancasila. Seumur-umur saya tidak pernah mengatakan bahwa klaim saya Pancasilais, klaim bahwa saya lebih Pancasila dari yang lain. Tapi kalau mengatakan saya adalah Soekarnois, ya, saya mencintai Soekarno dari hati yang terdalam. Dalam arti Soekarno-Hatta. Dan seluruh founding father negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, negara yang didirikan dengan tetesan darah, keringat, santri, ulama. Itu jangan sampai terpinggirkan, dan itu tidak boleh historis, menghilangkan sejarah itu. Nah, untuk melihat itu, lihatlah nanti bukunya Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah. Itu enak sekali itu. Dan itu juga tidak boleh membuat kita bangga dan besar kepala bahwa saya adalah santri, saya pemilik negeri ini. Nggak boleh juga klaim itu. Ayo berkompetisi, ayo bersaing. Insya Allah kemerdekaan Imam Syafi'i dengan segala ilmunya, kemerdekaan Imam Syafi'i diperuntukkan untuk ilmu pengetahuan, untuk Islam. Itulah yang kita pelajari makna hidup. Kemerdekaan Indonesia adalah untuk pengetahuan, untuk ilmu, untuk kemanusiaan, untuk peradaban, untuk kesejahteraan. Kemerdekaan UKS sebagai sosok guru merdeka di dalam sekolah yang merdeka, memiliki santri-santri, siswa-siswa yang merdeka, murid-murid yang merdeka adalah untuk ilmu pengetahuan dan melakukan tindakan pengetahuan itu sendiri. Itu makna Islam. Itu makna yang kita pelajari dari makna hidup perspektif Imam Syafi'i dalam I'anatul Talibin yang disampaikan oleh gurunda, ayahanda, abuya, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syato dalam I'anatul Talibin. Kita dapat belajar ini wasilahnya dari almarhum Kiai Haji Mahmudin Pasaribu dan ayahanda Haji Umar Bakri Lubis secara khusus dan secara umum dari keluarga besar Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru Madinah. Agar tidak terlalu panjang tentang ulasan kemerdekaan, tentang belajar merdeka, sekolah merdeka, kita lanjut dulu ya. Jadi itu bukan hal baru. Summa intaqala ila rahmatillahi wa huwa kutubul wujud yaumul jum'ah sal khuraja bin sanatan
arba'u wa mi'atain. Ya Allah, dari sini baru kita tahu. Kemudian Imam Syafi'i intaqala ila rahmatillah. Lihat redaksi bahasanya itu. Berpindah ke dalam rahmat Allah. Apa maksudnya? Imam Syafi'i wafat atau meninggal. Wa huwa kutubul wujud. Beliau itu, jadi disanjung Imam Syafi'i, kutubul wujud. Apa itu namanya? Puncak perhiasan dari seluruh yang ada. Yaumul Jum'ah. Imam Syafi'i meninggal pada hari Jumat Salkhu Rajabin pada akhir bulan Rajab. Tahun arba'u wa mi'atain, tahun 204. Tahun 204 Hijriah. Luar biasa. Wadufina bil Qurafah. Lalu ba'dal asri, lalu Imam Syafi'i dimakamkan di Qurafah, itu di salah satu wilayah nama kampung di Mesir. Nah, disebut kampung jangan dibilang kampungan ya, enggak, itu nama wilayah, nama tempat di Mesir, bil Qurafah. Maka mereka-mereka yang belajar di Mesir seperti teman kita UAS gitu. UAS itu kan cucu ideologisnya Pondok Pesantren Mustofawiyah, Ustadz Abdul Somad. Maka ketika Ustadz Abdul Somad itu diundang ke Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru, Madinah, Sumatera Utara, itu beliau senang banget itu sampai memeluk, mencium itu almarhum Kiai Haji Ayahanda Mahmudin Pasaribu. Saya lihat fotonya, saya lihat videonya dari jauh. Jadi satu keberkahan itu luar biasa. Mohon maaf ya teman-teman pemirsa UKS TV Khairul Saleh Siregar. Kadang-kadang tidak tertahan air mata itu kalau berbicara tentang Pondok Pesantren Mustofawiyah. Terlebih-lebih nama-nama yang kita sebutkan, Ayah Mahmudin, Ayah Umar, Ayah Mukmin, dan guru-guru yang lain. Ayah Tarutung, Ayah Handa Tuan Naposo, Ayah Handa Syekh Mustafa Hussein. Maka satu keberkahan yang besar itu bagi Ayah Handa Mudir, Direktur Pondok Pesantren Mustofawiyah, Kiai Haji Mustafa Bakri Nasution, hari ini dan beberapa tahun dari ke belakang dan seterusnya itu memimpin Pondok Pesantren Mustofawiyah, mudah-mudahan menjadi lebih berkah, lebih bermanfaat dan bisa berkembang, mungkin bisa buka cabang Jakarta atau misalnya nanti cabang Kalimantan atau misalnya nanti cabang Jawa dan seterusnya. Kalau perlu nanti cabang Malaysia pun tidak apa-apa menurut saya, bisa dimediasi dari kamus. Ada Dr. Salamuddin di situ yang bertangan dingin, Ketua Umum Keluarga Abituren Mustofawiyah DPP Pusat. Kalau bicara soal kamus ini memang, apalagi kamus Jakarta ya dan sekitarnya Jabodetabek itu, mengapa sampai menangis dan terharu seperti itu? Karena kita pelaku. Mohon maaf, kita adalah aktor dari nol di DPW Kamus Jakarta Jabodetabek itu. Dan kita punya catatan mulai dari 0, 01, 2, 3, 4 sampai hari ini. Sampai hari ini. Mudah-mudahan niat baik dalam mengembangkan keilmuan Mustofawiyah yang kita rancang dengan namanya MAKC, Masjid Al-Mustafa Kamus Center atau Kamus Sentral, itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalannya. Kembali lagi ke sini, kalau persoalan tantangan, rintangan, kesulitan, ada perbedaan pendapat, itu hal yang biasa saja dan itu hal yang lumrah. Ayo kita sama-sama lebih dewasa, lebih arif, lebih mencintai dari hati, bukan hanya di bibir saja. Bukan hanya di bibir saja. Semua usia, semua generasi. Nggak usah saya paling tua, saya paling muda, saya paling pintar, saya paling akademis, saya paling pejabat, saya paling rakyat, saya orang warung.
Nggak usah begitu-begituan lah. Kita semua sama di mata Allah. Mohon maaf ya, abang Anda termasuk di sini. Saya melihat abang Anda Hamdani Batubara dari Cibinong, abang Anda Muhammad Ridho, ada juga adinda di sini Soleh Hasibuan yang sedang menonton. Mudah-mudahan berkah bermanfaat. Jadi kalau bicara tentang meninggalnya Imam Syafi'i ini, kita mengingatkan kepada meninggalnya almarhum Ayah Mahmudin, yang hari ini kita bisa menikmati baca kitab ini adalah wasilah dan bantuan mereka dengan izin Allah. Ayah Umar, kelembutan hatinya, tauhidnya, akhlak tasawufnya, itu Allahu Akbar. Ayah mukmin. Maka kemarin pada saat adik-adik mahasiswa mengadakan doa dan zikir di Ciputat, di sebuah yayasan yang di dalamnya ada pengurus oleh adik-adik mahasiswa alumni Purba Baru Pondok Pesantren, sedih rasanya hati ini tidak bisa hadir pada saat yang bersamaan. Dan saya termasuk orang yang konfirmasi telepon ke mereka minta maaf. Dan mudah-mudahan besok tanggal 20 mereka bisa hadir di rumah bersilaturahmi. Karena harapan kita, masa depan kita adalah anak-anak muda ini. Kita yang udah orang tua, bukan kita sok-sok tua ya. Kita bukan sok-sok tua, kita bukan sok-sok ustadz. Mau ustadz sogir, ustadz kabir gitu. Ya gitu ya Bang Hamdani ya. Mau ustadz sogir, ustadz kabir ya sama aja. Yang penting itu ustadz lillahi ta'ala. Tidak hanya di bibir saja. Saya lanjut dulu ya. Summa intaqala ila rahmatillahi wa huwa kutubul wujud yaumul jum'ah salhu rajab sanata arba'ina wa mi'atain. Imam Syafi'i meninggal pada hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204. Di satu tempat yang namanya Bil Qurafah, satu tempat di wilayah Mesir. Maka beruntung mereka teman-teman yang di Mesir, terutama adinda itu Ustadz Damri Hasibuan Al-Hafiz, tinggal di Serengseng Sawah ini Jakarta Selatan. Itu luar biasa. Beliau lulus dari Jami'atul Azhar, Kulliyatul Usuluddin, sarjana Al-Azhar. Ayo bersama-sama. Yang menurut saya beliau sudah menziarahi makamnya Imam Syafi'i. Itu luar biasa. Ba'dal asri min yaumihi. Jadi meninggalnya Imam Syafi'i itu setelah wadufina bil Qurafah ba'dal asri min yaumihi. Makamkan Imam Syafi'i di Qurafah sesudah asar pada hari Jumat itu. Wantasyara ilmuhu fi jamil afaqi. Jadi menyebar ilmunya Imam Syafi'i itu ke seluruh penjuru dunia. Wa taqaddama ala aimmatil al-khilaf wal wafaq. Kemudian Imam Syafi'i itu banyak yang mencintai, banyak ulama-ulama yang mencintai Imam Syafi'i. Ada juga yang khilaf, yang berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Jadi dicintai dan dibenci, dicintai dan dicaci itu adalah hal yang luar biasa. Andai kita tidak terganggu dari dua hal ini, dicintai atau dibenci, itu sama saja. Artinya tidak membuat kita minder, tidak membuat kita tidak ikhlas, tidak membuat kita terganggu. Dipuji biasa aja, nggak usah jadi besar kepala, nggak usah jadi besar telinga. Dicaci biasa aja, nggak usah menanggapinya terlalu berlebihan. Dibenci juga biasa aja. Insya Allah, andai jika kita bisa dari dua hal ini, maka itu adalah ciri ikhlas, ciri mukhlisina lahuddin, yang seperti di surat Al-Bayyinah itu. Hunafa itu yang lurus, wa yuqimus shalah,
dia menegakkan sholat. Wa yu'tiz zakah, dia mengeluarkan zakat. Nah, dari zakat warungnya, zakat usahanya, zakat profesinya, zakat pertaniannya, zakat perdagangan, zakat ternak. Pokoknya semua zakat profesi lah. Apalagi dia bayar zakatnya ke MAKC kan, ke Kamus Jakarta untuk membangun itu. Masjid Al-Mustafa Kamus Sentral, sebuah masjid yang insya Allah megah, dicintai, yang menjadi ikon alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah di Jakarta, Banten, Jawa Barat, 3 provinsi sekaligus. Dulu istilahnya Jabodetabek. Dan kemudian ada pesantren tahfiznya. Nah, yang tentu rapat atau terkonsep dengan baik, ada pendidikan modern, komputer, teknologi, ekonomi, sosial, politik. Tapi semua itu dijiwai, ruhnya itu dengan pesantren. Nah, jadi saya ingat tadi pertanyaan kita di awal itu, mana yang paling penting, materi atau gurunya? Nah, dilanjut itu, ada yang mengatakan materi, penguasaan materi, ada yang mengatakan itu guru. Nah, kalau guru kan mulai dari sosok kesejahteraannya, yang honorer, yang PNS, dan lainnya. Itu bagian dari pekerjaan dinas pendidikan dan pekerjaan dari Kementerian Agama lah. Kita tidak mau mengurus itu terlalu panjang, karena nanti waktunya nggak cukup. Nah, ada yang lebih penting dari penguasaan materi atau guru itu sendiri. Ahammu minhuma, yang lebih penting dari 2 hal itu adalah ruhul mudarris. Semangat, ruhnya seorang guru, ruhnya seorang orang tua, ruhnya seorang pedagang dalam berdagang itu sendiri. Jadi ruhnya apa? Akhlaknya. Sederhananya begitu. Akhlak seorang pedagang dalam dunia perdagangannya, akhlak seorang guru dalam dunia pendidikannya, akhlak seorang siswa dalam dunia pembelajarannya, akhlak seorang anak dalam dunia keluarganya, dalam dunia komunitasnya. Maka Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak para nabi. Akhlak Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dan nabi-nabi lainnya. Dan itu sudah kita baca di I'anatul Thalibin. Syariat Islam ini adalah penyempurna. Jadi Zabur, Taurat, Injil, nah itu maknanya keseluruhan sudah tercakup di dalam Al-Quran. Karena isi dari semua itu adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Lanjut dulu supaya tidak berlama-lama materi tentang Imam Syafi'i ini. Wa alaihi hamlul hadisul masyhur alimun Quraisy. Dan Imam Syafi'i itu adalah ahli hadis yang masyhur, yang terkenal, yang populer. Alimun Quraisy, orang alimnya suku Quraisy. Jadi beliau adalah keturunan dari zurriyah Rasul atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Yamla'u tabaqal ardi ilman. Jadi ilmunya Imam Syafi'i itu menyebar ke seluruh dunia. Ke Eropa, ke benua Asia, termasuk Indonesia, ke Afrika. Mesir kan sekarang termasuk Afrika. Ke yang apa tuh? Afghanistan, Uzbekistan, India, Cina, bahkan ke ini sekalipun menarik, ke apa tuh, negeri sosialis itu, aduh saya lupa. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rusia, ke Rusia sekalipun. Rusia, Amerika, dan lain-lainnya, Australia, ke seluruh dunia. Li'annal kasrati wa intishari fi jami'il aqtari lam yahsula fi alimi Quraisy mithluhu. Karena banyak dan tersebarnya pengetahuan Imam Syafi'i ke seluruh penjuru dunia, kemudian tidak ada orang yang lebih alim
Ini pendapatnya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syata. Tidak ada orang yang lebih alim, ahli ilmu dari keturunan Quraisy atau keturunan Bani Quraisy. Nah, dari dulu sampai sekarang mestinya pujiannya terhadap Imam Syafi'i misluhu, yang lebih keren, lebih baik dari Imam Syafi'i. Maka jangan heran para habaib, para sayyid, syarif syarifah, baik yang mereka mengatakan memunculkan habaibnya di terang-terangan atau mereka yang menyembunyikan jati diri sebagai habaib. Nah, di Jakarta kan banyak itu. Nah, itu sangat-sangat mencintai dan membaca pelajarannya Imam Syafi'i. Termasuk Pondok Pesantren Mustofawiyah itu, buku-buku yang ada di situ, Ayah Mahmudin, Ayah Umar, itu kan I'anah ini Sayyid Abu Bakar Muhammad Syata. Kemudian di Al-Azkar An-Nawawiyah Imam Nawawi, ada lagi Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, hadis-hadis pilihan, min adillatil ahkam wal hikamil Muhammadiyah. Jadi dalil hukum dan hikmah-hikmah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian dari keturunan penulisnya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuriyah Rasul. Qala a'immatu. Nah, para ulama mengatakan wa minhum al-Imamu Ahmad, dan diantaranya adalah yang berpendapat itu Imam Ahmad bin Hambal, murid beliau, pendiri mazhab Hambali atau Al-Hanabilah. Ada banyak di Saudi Arabia sekarang, ada banyak di Madinah. Hazal alim huwa Syafi'i. Orang alim ini, ahli ilmu ini adalah Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i dikenal dengan Asy-Syafi'i, keturunan Syafi'. Karena radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoinya. Yuqsimul laila ala salasati aqsamin. Kenapa beliau itu istimewa? Imam Syafi'i itu dari seluruh ulama-ulama, dari seluruh habaib-habaib, dari seluruh sayyid, syarif syarifah, dari seluruh ahli ilmu. Ulama yang kita sebut tidak hanya ulama yang tafaqquh fi din, tapi ahli ekonomi, sosial, politik, budaya dan seterusnya. Nah, karena Imam Syafi'i itu membagi malam menjadi 3. Yuqsimul laila ala salasatin. Malamnya menjadi 3. Malam itu terhitung dari jam 6 terbenam matahari sampai dengan jam 6 pagi terbit matahari. Nah, dibagi 3 menjadi seperti apa? Aqsamin. Sulusun lil ilmi. Sepertiga dari 12 jam berapa? 4 jam. 4 jam adalah untuk ilmu. Wasulusun lis sholati. 4 jam atau sepertiganya adalah untuk sholat. Wasulusul lin naumi. 4 jam untuk istirahat atau tidur. Saya kira sampai di sini dulu pengajian kita. Ngaji kajian Imam Syafi'i dengan tema makna hidup, perspektif Imam Syafi'i Al-Mukarram Muhammad bin Idris untuk kualitas hidup yang lebih baik. Nanti kita lanjutkan dengan video singkat saja di lain kesempatan karena takut suaranya terganggu di sana dan supaya tidak terlalu panjang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Mohon maaf. Terima kasih atas atensinya dan keikutsertaannya. Jika ada yang benar itu datang dari Allah. Jika ada yang salah itu datang dari kekurangan saya pribadi dalam menyampaikan muballigh, muallim, sunnah-sunnah Rasul yang kita cintai ini. Mohon dibukakan pintu maaf. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna istauda'naka
ma qara'na wa ma sami'na wa ma 'allamnahu fardudahu ilaina inda hajatina ilaih. Ini adalah doa yang selalu dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Mahmudin Pasaribu, ayahanda. Ya Allah, kami titip kepadamu ilmu yang telah kami dengar, ilmu yang telah kami baca, ilmu yang telah kami pelajari. Maka kembalikan untuk kami tatkala kami membutuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jumpa lagi. UKS TV Khairul Saleh Siregar, keluarga, sahabat, dan pemirsa dimanapun berada. Sampai jumpa lagi.